Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat kembali beribadah bersama kami di hari Minggu yang kudus ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan di hari Minggu ini. Mari bersama kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Bapak dan Ibu saya persilakan untuk berdiri. Kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Kita nyanyikan hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, mari kita mengangkat pujian yang berkata, For you are great. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami secara cuma-cuma, sehingga kami hidup sampai hari ini di sini. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa beribadah kepadamu di hari ini. Namun jauh sebelum itu kami mau mohon belas kasihan, ampuni setiap dosa, kesalahan, kebobrokan, kenajisan yang kami buat, sengaja maupun tidak sengaja, terhadap pimpinan kami, bawahan kami, orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka, sekalipun dengan tatapan mata kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bisa berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan, yaitu pengakuan yang jujur, yang tulus dari hati kami semuanya. Lalu kami berdoa hari ini ya Bapa, mohon belas kasihan kepada kami semuanya. Ampuni kami, kasihani kami yang mengakui semua dosa kami dengan jujur tulus di hadapan. Kami bisa menyembunyikan terhadap siapapun juga. Kami bisa menutupi rapat-rapat semua kejahatan kami. Tetapi kami sesungguhnya tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Karena Engkau omnipresent, omniscience dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, kasihani kami, ampuni kami masing-masing pribadi pada hari ini. Karena kami percaya hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk membasuh, menguduskan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Yang telah Engkau lakukan di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam. Cukup untuk menopang, menolong, membersihkan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari dengan penuh sukacita iman, kita angkat pujian yang berkata, teramat baik. Kemegahanmu ku datang
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 119 ayat 89 sampai dengan 96. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan, Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku. Tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan. Tetapi perintah-Mu luas sekali. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Dalam persiapan mari kita angkat pujian yang berkata, Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu, kemurahan-Mu, pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami. Saat ini kami ingin membaca dan mendengarkan firman-Mu, cerahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, dan biarlah kami juga diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi juga menjadi pelakunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini di bawah tema kesetiaan yang terpenting dalam Taurat. Matius pasal 23 ayat 23, Tuhan Yesus sangat keras berbicara. Di situ dipakai kata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik. Jadi bayangkan Bapak Ibu, pemimpin-pemimpin dikatakan bahwa mereka adalah orang munafik. Artinya tidak padu kata dan perbuatan. Yang dikatakan misalnya tentang kasih, tapi yang dilakukan tentang kejahatan. Yang dikatakan misalnya tentang kebaikan, yang dilakukan tentang kejahatan. Jadi tidak terjadi sinkronisasi antara kata dan perbuatan. Itulah orang yang munafik. Jadi kata hipokrit itu artinya pemain-pemain sandiwara, ya. Dia memerankan yang bukan perannya. Jadi kehidupan yang tidak otentik. Artinya dia seorang rohaniawan, ya. Tapi yang dia lakukan itu sebenarnya tidak demikian. Harusnya dia melakukan hal-hal yang bersifat sakral, tapi sehari-hari yang dia lakukan itu hal-hal yang duniawi. Mereka itu dikatakan menjadi hamba uang, ya, karena mereka itu mengejar perpuluhan, ya, mengejar hasil-hasil dari peternakan, hasil-hasil daripada pertanian umat Tuhan yang bekerja untuk kehidupan mereka sehari-hari. Ada 3 hal yang akan kita lihat pada hari ini berkaitan dengan kesetiaan. Banyak orang tekun beribadah, ya, pagi, siang, malam sangat kusuk, namun kehilangan inti dari ibadahnya, itulah kesetiaan. Di dalam kesetiaan ada unsur ketaatan. Jadi orang yang setia memiliki ketaatan. Ketaatan terhadap siapa? Bukan terhadap aturan-aturan agamawi, tapi aturan-aturan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius pasal 23 ayat 23, Tuhan Yesus menegur pemimpin agama yang menekankan hal-hal lahiriah, namun mengabaikan hal-hal yang paling penting, keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Tuhan Yesus sedang menegur ahli Taurat dan orang Farisi karena mereka munafik, tidak padu kata dan perbuatan. Mereka teliti, mereka tekun, mereka giat, ya, untuk yang menguntungkan dirinya. Misalnya menagih perpuluhan itu sangat serius. Tapi menjalankan aktivitas pelayanan itu kurang. Mereka hanya memperhatikan orang-orang tertentu yang memberi keuntungan kepada dirinya. Mereka melupakan hal yang terpenting dalam Taurat Tuhan, itulah kesetiaan.
3 nilai utama yang disebutkan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan kesetiaan. Itulah keadilan, artinya memperlakukan setiap orang seimbang ya. Jadi bukan hanya mengunjungi orang yang kaya, memperhatikan orang yang menguntungkan, orang yang memberi faedah, memberikan manfaat bagi dia. Itu tidak adil. Kemudian mereka itu tidak mempunyai belas kasihan. Sehingga kalau nanti kita baca dalam Injil Lukas, perumpamaan orang kaya dan Lazarus, mereka itu disebut pecinta uang. Jadi boleh dikatakan bahwa penghuni-penghuni neraka itulah orang-orang yang tidak mempunyai belas kasihan. Menutup pintu kebaikan terhadap orang-orang yang tidak memberi faedah, yang tidak memberi keuntungan, yang tidak memberi manfaat bagi diri mereka. Kemudian orang yang memiliki kesetiaan adalah orang-orang yang sebenarnya meneladani Tuhan, di mana Tuhan yang kita sembah, kita puji, kita muliakan, memiliki kesetiaan dalam kehidupan kita. Dia setia mengasihi orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi misalnya, orang-orang kaya. Tapi dia juga tidak melupakan orang-orang yang terpinggirkan di tengah-tengah masyarakat. Orang miskin, orang sakit, orang terbuang, gelandangan, dan lain sebagainya. Sehingga ada sebuah moto yang sangat baik, itulah melayani yang tak terlayani. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, makna kesetiaan dalam Taurat itu sebenarnya kata setia berasal dari kata Yunani pistis. Bisa berarti iman, loyalitas, dan komitmen yang kuat. Jadi seorang yang setia adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan, bukan kepada materi, bukan kepada benda-benda. Jadi di sini ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi sudah bergeser. Jadi fokus hidup mereka bukan kepada Tuhan sebagai sumber berkat, tapi kepada manusia yang mereka manfaatkan untuk memperkaya diri mereka sendiri. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, orang yang setia ada juga orang yang loyal. Artinya menghargai, menghormati, tidak mempunyai niat jahat, tidak mau mengkhianati. Ya. Orang-orang yang tidak mempunyai kecenderungan atau tidak punya motivasi untuk memanfaatkan orang lain. Dan tujuannya adalah untuk kebaikan semata-mata. Itulah yang disebut dengan orang yang setia. Jadi Tuhan setia mengasihi kita, mencintai kita. Jadi Tuhan tidak mempunyai niat jahat setitik pun terhadap kita. Semata-mata kebaikan yang dia pikirkan. Jadi dalam hati Tuhan semata-mata hanya kebaikan. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mempunyai komitmen untuk terus-menerus mengasihi kita. Bukan hanya saat kita di dalam dunia, tapi nanti di dalam relasi kekal. Di dalam surga, Tuhan juga terus menyatakan kasih dan kesetiaannya. Dalam konteks hukum Taurat, kesetiaan adalah sikap hati yang taat. Jadi seharusnya pemuka-pemuka agama di sini harus memiliki kesetiaan, memiliki ketaatan kepada Tuhan. Jadi bukti ketaatan kepada Tuhan, mereka mengasihi, memperdulikan, ya, tidak mengabaikan orang-orang yang terpinggirkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi mereka seharusnya menjadi orang yang konsisten dan penuh integritas kepada Tuhan dan sesama. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 dan Mika 6 ayat 8 dikatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan hidup dengan kasih dan kesetiaan. Itulah inti daripada sebuah kesetiaan yang terpenting dalam hukum Taurat. Itu jugalah yang mencerminkan karakter Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sangat setia. Dia memegang teguh janji-janjinya. Dia tidak pernah berubah. Ya. Satu titik pun dari janji-janjinya tidak akan pernah dilupakannya. Bahkan dikatakan
Meskipun bumi bergoncang, langit itu bergelora, kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Jadi di dalam kesetiaan Tuhan yang kita pelajari memberikan rasa damai, memberikan rasa tenang. Hanya dekat Tuhan saja hatiku tenang. Pemazmur katakan seperti seorang anak yang merasa damai, tenang, nyaman di dalam pelukan kasih orang tuanya, ibu dan bapaknya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kasih setia begitu penting? Mengapa kesetiaan begitu penting? Kita pelajari, kita renungkan, kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesetiaan mencerminkan karakter Tuhan. Tuhan setia dalam perjanjiannya. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Tuhan adalah setia. Jadi dia tidak mungkin berubah. Mungkin kita jatuh di dalam dosa. Mungkin kita melakukan hal-hal yang belum sempurna karena kita masih hidup di dalam tubuh dosa. Tapi Tuhan akan membentuk kita. Meskipun akan ada disiplin rohani dari Tuhan ketika kita melakukan kesalahan. Tapi dia tidak melakukan melampaui daripada kekuatan kita. Bahkan ketika dia mendisiplin kita, kita diberi juga kekuatan untuk menjalani disiplin itu. Sehingga kita menjadi orang yang mengalami transformasi ke arah kehidupan yang lebih baik, yang lebih sempurna. Sehingga sedikit demi sedikit, bagian demi bagian dalam kehidupan kita mengalami perubahan. Sehingga kita bertumbuh, berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita berbuah bagi kemuliaan namanya. Orang-orang semakin melihat Kristus Yesus di dalam kehidupan kita. Mengapa kesetiaan begitu penting? Yang kedua, kesetiaan lebih dari formalitas keagamaan. Tidak cukup menaati aturan-aturan, tapi harus hidup dalam hubungan sejati dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu khusus, intim dengan Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menanggalkan segala ego kita. Kita memberikan waktu terbaik untuk Tuhan. Begitu banyak orang saat ini bangun pagi bukan mengingat Tuhan, tapi langsung update status misalnya. Atau kalau yang mempunyai kebiasaan tertentu, entah mungkin masih merokok atau masih hal-hal yang Bapak Ibu sendiri yang tahu. Bukannya kita merasakan setiap tarikan nafas kita, setiap debar jantung kita, setiap sirkulasi darah kita, setiap hal yang kita alami ketika bangun pagi bukan membuat kita bersujud, berterima kasih, memuji, menyembah, dan mengagumi akan karya Tuhan, perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Kesetiaan lebih daripada formalitas keagamaan, tapi kerinduan yang dalam untuk menyapa Tuhan kita, untuk mengungkapkan perasaan hati kita yang paling dalam. Kadang-kadang tidak terkatakan, tapi Roh Kudus menolong kita sehingga kata-kata kita itu menjadi kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan karena kita begitu mencintai Tuhan. Yang ketiga, kesetiaan mendasari keadilan dan belas kasihan. Tanpa kesetiaan, keadilan menjadi keras dan belas kasihan menjadi palsu. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Dia mengasihi kita, dia mencintai kita, tapi dia juga adil. Dia berbelas kasihan sehingga belas kasihannya itu tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan aku mengasihi engkau, dia benar-benar mengasihi kita. Ketika dia mengatakan aku mati bagimu, dia benar-benar mati bagi kita. Ketika dia mengatakan aku bangkit bagimu, dia benar-benar menyatakan bahwa dia mempunyai kuasa atas kematian. Ketika dia mengatakan aku akan datang kembali, maka kita yakin bahwa suatu saat dia akan datang kembali untuk membawa kita ke rumah Bapa yang kekal. Bapak Ibu yang sekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia ini penuh dengan kepalsuan.
Seperti pemuka-pemuka agama di dalam teks yang sudah kita baca tadi. Tidak padu kata dan perbuatan. Segala sesuatu mereka ukur, segala sesuatu mereka nilai berdasarkan azas manfaat. Kalau sesuatu bermanfaat, menguntungkan, memberi faedah bagi dirinya sendiri, mereka rela untuk bekerja keras, membanting tulang, melakukan segala cara. Tapi mereka abai terhadap orang-orang yang terpinggirkan. Misalnya seperti perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Di depan pintu rumahnya, dia tidak memberikan belas kasihan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, bagian yang terakhir, apa yang menjadi aplikasi praktis bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Kesetiaan yang terpenting dalam Taurat. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah kita hanya religius secara lahiriah atau sungguh-sungguh setia dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita menyelidiki kedalaman hati kita, kedalaman batin kita. Benarkah kita disebut sebagai anak-anak Tuhan yang sudah memiliki kesetiaan? Yang kedua, kesetiaan dalam hal kecil. Memberikan waktu terbaik bagi Tuhan. Memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Memberikan pelayanan yang total kepada Tuhan. Dan memberikan perhatian kepada keluarga kita sebagai wujud bahwa keluarga kita adalah keluarga yang telah diberkati oleh Tuhan. Jadi di hadapan Tuhan, hal yang kecil bisa mempunyai dampak yang besar. Tapi banyak orang tidak melakukannya. Secangkir air kita berikan kepada orang yang haus di padang gurun, itu mempunyai dampak besar dicatat dalam kerajaan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus mengerti istilah small is beautiful. Kita kadang-kadang abai dengan hal-hal yang kecil. Padahal di mata Tuhan, kalau kita lakukan dengan kasih dan kesetiaan, itu mempunyai dampak besar. Yang ketiga, kesetiaan terhadap firman Tuhan dan sesama di tengah dunia yang penuh kompromi. Mari kita menjaga kemurnian hati kita, menjaga ketulusan hati kita, menjaga supaya hati kita tetap menyala, berkobar-kobar. Jangan seperti umat Tuhan di dalam kitab Wahyu. Umat Efesus. Mereka giat melayani Tuhan, tapi tidak lagi didasari oleh kasih kepada Tuhan. Berarti relasi mereka sudah terputus karena Tuhan adalah kasih. Berarti di luar persekutuan dengan Tuhan, maka kasih itu tidak lagi menjadi tulus dan murni. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jangan kita kompromi. Jangan kita mengikuti cara dunia ini. Karena dunia ini dengan segala kemegahannya akan lenyap. Tapi bagi kita yang mengasihi Tuhan, akan hidup selama-lamanya. Tidak gampang Bapak Ibu, sebagai mahasiswa, sebagai pengusaha, sebagai dokter, sebagai dosen, sebagai abdi Tuhan. Tidak gampang. Karena dunia ini mempunyai daya tarik. Ya, dan setan sendiri bisa memberikannya. Kemegahan dunia ini bisa diberikan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Tapi apa gunanya kalau kita kehilangan nyawa kita? Yang keempat, ilustrasi kehidupan nyata. Contoh orang percaya yang tetap setia walau dalam tekanan dan godaan. Meskipun kita mengalami berbagai-bagai pergumulan. Saya tidak tahu apa pergumulan, apa kesulitan, apa tantangan dalam hidup kita masing-masing. Tapi Tuhan tahu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan.
Mungkin kita sedang mengalami kesedihan. Mungkin orang tidak mengerti kita. Mungkin kita sedang khawatir tentang krisis yang sedang terjadi di Timur Tengah. Krisis yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengatur jalannya sejarah. Semua di dalam kontrol Tuhan. Dia berdaulat, Dia maha kuasa. Dia tidak tertandingi. Yang terpenting mari kita bersujud, memuji dan menyembah Dia. Seperti yang pernah dilakukan oleh Daniel. 3 kali sehari dia mengarahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, meskipun masuk ke dalam gua singa, dia tetap setia kepada Tuhan yang dia puji, dia sembah, diagungkan dan dimuliakan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kesetiaan adalah inti dari hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mari belajar dari teguran Tuhan Yesus Kristus. Jangan hanya fokus pada hal-hal lahiriah. Masalah makan, minum, sandang, pakan, papan, dan lain sebagainya. Kita sibuk untuk hal-hal yang sementara. Tapi sedikit sekali waktu dan pikiran kita berikan kepada Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita memiliki kesetiaan. Mari kita memiliki keadilan. Mari kita memiliki belas kasihan. Sebagai gaya hidup anak-anak Tuhan di tengah-tengah zaman yang semakin hari semakin mengalami dekadensi moral. Mari kita berjalan bersama Tuhan seperti yang pernah dilakukan oleh Nuh. Banyak tawaran, banyak hal-hal yang menggoda. Tapi dia berkomitmen untuk tetap memiliki kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus dan menaati segala perintah-perintah Tuhan. Kiranya Tuhan semesta alam yang senantiasa mengarahkan matanya kepada kita, memberikan rasa damai dan ketenangan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan senantiasa mengarahkan wajah-Mu, menyinari jalan hidup kami sehingga kami memiliki damai sejahtera. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami simpan di dalam hati kami. Kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati semua Bapak Ibu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Sehingga mereka bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga mereka berbahagia dan senantiasa ada damai di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah kami terus mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Dengarkanlah seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atas nama Yayasan Moria dan QR Code yang akan tertera di layar. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita angkat pujian yang berkata, "Ikut Dikau saja Tuhan." Jalan damai bagiku, aku
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapak kami. Ketika doa Bapak kami, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk anugerah cinta kasih baik kami, di mana Tuhan izinkan kami bernapas dan hidup hari ini. Dan kami diberikan waktu untuk bisa beribadah bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur karena Tuhan begitu peduli dan begitu baik bagi kami semuanya. Sehingga Tuhan mau berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diberitakan oleh abdi-Mu, anak-Mu pada hari ini. Kiranya firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kami, menjadi suluh pedoman bagi kami di dalam setiap langkah juang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati abdi-Mu dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Dan kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing, dan lebih daripada itu, mampukan kami untuk melakukannya dengan benar, dengan baik di dalam setiap langkah juang hidup kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkatilah gereja-Mu pada saat ini di berbagai wilayah tempat yang ada di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Tuhan Engkau berkati. Supaya apapun yang dilakukan oleh para pelayan Tuhan, abdi-abdi Tuhan, semuanya dilakukan dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan, dikabarkan, diberitakan pun boleh diresponi dengan benar dan baik. Dan boleh menyenangkan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh anggota gereja di berbagai wilayah tempat juga. Tuhan berkati mereka semuanya. Sehingga mereka juga terus beriman, berharap, bergantung. Tetap teguh setia kepada Tuhan. Di dalam menghadapi berbagai tantangan, rintangan, godaan yang menghalang setiap langkah juang kami masing-masing pribadi. Tuhan, kami beriman dan percaya bahwa Engkau selalu bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam setiap permulaan kami pribadi lepas pribadi. Bahkan Engkau akan membuatkan jalan bagi kami yang sudah menghadapi jalan buntu dalam hidup ini. Karena Engkau jalan kebenaran dan hidup itu sendiri bagi setiap kami yang berseru, berharap, bergantung kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Juga berdoa hari ini Tuhan untuk anak-anak-Mu di dalam setiap pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan berkati. Buat semua yang mereka kerjakan, apapun itu, menjadi berhasil oleh karena intervensi Tuhan di dalamnya. Yang belum bekerja Tuhan juga berkati, berikan hikmat, buka jalan bagi mereka supaya mereka bisa bekerja dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pergumulan pribadi lepas pribadi, kami keserahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus menopang, menolong dan berkati anak-anak-Mu semua ya Tuhan. Yang sementara studi juga Tuhan berkati senantiasa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan di seluruh pelosok Indonesia ini. Tuhan berkati, khususnya di bawah naungan GPI. Tuhan tolong mereka semuanya supaya tetap setia kepada Tuhan di dalam memberitakan kabar baik bersama dengan seluruh anggota gereja untuk membawa dampak positif, membawa shalom Tuhan di wilayah mereka masing-masing, di setiap gereja lokal, pos PI yang dibangun bersama-sama demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk seluruh pergumulan dari kami anak-anak-Mu pada hari ini yang beribadah kepadamu. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami gumuli, apa yang kami butuhkan pada hari ini. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mewujud nyatakan di dalam setiap langkah juang hidup kami. Sehingga kami tetap berserah, berharap, bergantung hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami juga serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati negeri kami. Jauhkan dari berbagai tantangan rintangan. Orang-orang yang ingin menghancurkan kesatuan negara ini, kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau hadir untuk melawat dan memberkati, menyatukan bangsa yang penuh dengan kepelbagaian ini di dalam cinta kasih-Mu. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air, Tuhan juga berkati. Sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan ini, mereka lakukan di dalam takut akan Tuhan dan menghadirkan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman bagi seluruh anak negeri ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk kondisi dunia saat ini pun kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati. Negara-negara yang masih terus bertikai, kami mohon Tuhan beranugerah bagi mereka, supaya mereka boleh mencapai kesepakatan untuk ada rekonsiliasi bersama di dalam konflik yang dialami ya Tuhan. Sehingga tidak menelan banyak korban di dalam dunia ini ya Tuhan, tetapi terus
bangkit dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat negeri ini ya Tuhan, dan juga untuk dunia ini ya Bapa. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, sekali lagi menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, berkati, agar gereja ini terus bertumbuh secara kualitas dan juga kuantitasnya, sehingga nama Tuhan yang dipuji, diagungkan, dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Akan kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan membacakan secara bersama-sama nats pedoman hidup baru yang diambil dari Matius pasal 25 ayat 40 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Doksologi. Baik, Bapak Ibu, kita kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datang dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan, ibadah pada saat ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat hari Minggu. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about
King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. All about you. And it's all about you, Jesus.